Ya Priscilla, masih dengan Lunch Talk Jurnal Siang, masih dengan Mas Kris membahas mengenai aklamasi buat Bu Mega gitu ya. Tapi kita singkirkan sedikit mengenai Ibu Mega, katakanlah langsung PDIP. Kalau dari Mas Kris sebagai pengamat begitu ya, melihat kaderisasi di tubuh PDIP itu sendiri sebenarnya seperti apa sih? Jadi pada tidak dengan ada dua, kuatnya sosok Ibu Mega ya, ada dua aspek ya soal kaderisasi di partai, terutama PDIP atau partai pada umumnya. Kalau ngomong soal PDIP, sebetulnya begini, kalau kaderisasi dalam arti menghadirkan tokoh-tokoh muda untuk di jabatan-jabatan tertentu ya, itu sudah terjadi gitu. Ada muncul tokoh-tokoh yang di media, kalau pas Pramono Anung lebih senior, tapi yang lebih junior lagi ada namanya Budiman Sujatmiko, ada namanya dulu namanya Marwar Sirait, ada namanya Budimanta, ada namanya siapa lagi itu Aryo Bimo, Eva Sundari. Jadi kaderisasi sebenarnya sudah ada lah. Dan rekrutmen itu muda banyak sekali, yang muda-muda juga. Nah, tapi kemudian memang kader-kader muda ini memang belum kelihatan memang siapa yang dipersiapkan untuk mengganti Ibu Mega itu belum ada. Misalnya yang seperti yang senior lah, siapa? Misalnya Mas Cahyo Kumolo. Kita juga belum merasakan apakah nanti betul-betul ada kader-kader juga di luar keluarga Soekarno yang bisa betul-betul menggantikan Ibu Megawati. Nah, kemudian juga pengkaderan yang dari aspek yang lain adalah yang juga kita belum lihat adalah sebetulnya bagaimana pengkaderan di PDIP dalam hubungannya dengan membangun watak para kadernya. Watak yang bagaimana? Watak yang lebih mementingkan kepentingan individu partainya tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana itu diwujudkan? Itu saya belum melihat dalam arti kata secara sistematis anak-anak muda mulai direkrut, kemudian ditempa, diajarin, dilatih bagaimana menjadi watak yang bisa mencerminkan ini loh kader PDIP seperti itu. Tadi saya katakan di depan kelihatan jelas sekarang ini misalnya bagaimana sebetulnya ketua umum yang sudah disetujui oleh konstitusi PDIP untuk diberi kewenangan menentukan siapa calon presiden PDIP untuk maju itu. Bu Mega menentukan, oke yuk percaya sama saya tapi pilih Jokowi. Tapi sampai sekarang ini betul-betul yang kita tidak mengerti bagaimana bahkan KIH saja bisa berbeda pandangan dengan hal tertentu dengan Jokowi yang menurut saya itu sangat merugikan PDIP. Bagaimana kan kader-kader juga kadang-kadang ingin melakukan hak angket dan lain sebagainya yang menurut saya ini tidak masuk akal. Itu sudah merupakan simptom bagaimana terjadi dekonsolidasi di dalam PDIP yang tidak mudah dikelola kecuali orang yang mempunyai karisma yang cukup besar untuk bisa memitigasi dikonsolidasi dalam PDIP sekarang ini. Oke Mas, gini, kader potensial memang ada di PDIP. Betul. Seperti yang Mas sebutkan tadi, ada Ganjar, ada Risma dan sebagainya. Kepala daerahnya muda-muda semuanya. Nah, tapi kan kalau untuk meregenerasi, misalnya ketua umum ini belum bisa diregenerasi, itu apakah bukan karena karakternya PDIP sendiri yang memang feodal gitu? Itu tentu ada, sebetulnya kalau feodalisme itu memang kita ini memang bangsa itu masih feodal ya, bangsa ini. Dan terutama tentu di lembaga-lembaga politik dan partai masih sama juga. Ya. Kalau tidak feodal ya kapital, sama itu. Nah, tentu ada unsur feodalisme di dalam partai-partai dan ada di dalam PDIP. Tetapi juga feodalisme itu bukan sesuatu yang buruk. Feodalisme itu suatu modal juga bagaimana dia bisa mengkonsolidasikan dan mengkompakkan suatu organisasi termasuk PDIP, tetapi memang harus ada batasnya. Tidak ada di negara mana saja tokoh sentral dari suatu organisasi negara partai bisa terus-menerus itu bisa dipertahankan, tidak akan mungkin. Akan terjadi proses pembusukan namanya. Karena apa? Karena akhirnya kalau organisasi itu tidak inklusif, juga tidak demokratis, tidak egaliter, akhirnya apa? Akhirnya lembaga ini hanya akan menampung dan menjadi instrumen bagi para pendirinya untuk bisa mencapai tujuan apa yang mereka maui, yang mengekstrak kekayaan negara. Makanya dinamakan organisasi lembaga seperti itu lembaga yang ekstraktif. Anda mulai melihat ada pembusukan juga di PDIP ini karena dari pertama kalau misalnya per definisi pembusukan yang dimaksud adalah adanya friksi-friksi dan sebagainya. Dari pertama kali PDIP terbentuk tidak ada hal seperti itu. Anda melihatnya bagaimana sekarang ini? Ya begini, jadi sekarang ini kan mungkin prosesnya adalah bahwa 5 tahun ke depan PDIP harus bisa pertama satu konsolidasi kekuatan ke dalam. Dan kedua, bagaimana mensukseskan
calon presiden yang sudah mereka pilih sendiri. Itu dulu. Nah, dengan demikian yang ketiga Sementara adalah tampaknya mereka sendiri ini masih ada sedikit konflik kecil-kecil ya, begitu itu, ya betul. dengan calon presiden yang mereka usulkan bahkan sendiri. ketua umumnya saja itu namanya Ibu Megawati, orang masih berani menyerang terang-terangan ya kader seseorang meskipun bukan pengurus tapi kan sudah dipilih oleh PDIP sendiri, diserang habis-habisan. Ya kan kalau perlu pokoknya segala macam lah itu dilakukan. Nah ini saya kira memang untuk sekarang ini konteks sekarang ini ada kepentingan subjektif dari partai PDIP untuk kemudian juga tidak sembarangan melepaskan ketua umum kepada tokoh yang masih belum bisa mengendalikan konflik yang begitu sensitif dan begitu begitu ada di pusat kekuasaan itu sendiri. Itu saya kira memang berbahaya sekali. Tapi ini sekali lagi tidak bisa dibiarkan, tidak mungkin. Yang kasihan konstituensinya, yang kasihan para pemilih-pemilih PDIP ini. Kalau kemudian juga PDIP yang diharapkan kemudian bisa terbuka, tapi ternyata hanya kemudian dikuasai oleh elit tertentu, yang ini pasti akan lebih membuyarkan lagi PDIP dan tidak akan menjadikan PDIP partainya rakyat kecil, partainya wong cilik, partai yang berjumlah orang banyak. Tapi sebagai partai yang hanya kemudian bisa didominasi oleh elit yang berkepentingan, dan kepentingan itu kalau bertabrakan terus-menerus, itulah yang akan terjadi proses pembusukan di dalam partai itu sendiri. Baik, pusat kekuasaan. Kalau kita bicara tentang pusat kekuasaan PDIP, ini tidak jauh-jauh dari Terah Soekarno. Bagaimana dengan Terah Soekarno berikutnya? Apakah mungkin menggantikan Megawati Soekarno Putri setelah jeda berikut?